Kita berdoa terlebih dahulu yuk, sudah banyak yang join. Bapak terima kasih kalau hambamu masih terus diberi kesempatan, hikmat untuk terus menyampaikan isi hatimu yang menjadi kekuatan buat kami. Biar setiap rema firman ini menjadi pegangan untuk kami menjalani kehidupan di akhir zaman, di masa-masa yang sulit. Kami tetap mau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, bukan tuntunan kekuatan kami sendiri, tapi tuntunan Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Jangan sampai kita ini berkecil hati karena melihat masalah kita yang semakin seperti gunung rasanya ya. Kita percaya bahwa hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana dibalik arti hidup bahagia itu, dibalik bahagia itu seperti apa ya. Saudara perlu tahu bahwa bahagia ya menurut firman Tuhan dan bahagia menurut kacamata dunia itu jelas berbeda. Tapi banyak anak-anak Tuhan itu yang merasa bahwa arti bahagia kita sama seperti dunia ya. Orang berkata, Bu, kalau bahagia itu ketika kita punya uang banyak ya, ketika kita bisa naik mobil mewah, ketika kita bisa tidur di tempat yang mewah, rumah yang mewah, semua serba wow, terus dihormati banyak orang, Bu ya, untuk dapat tempat parkir. Kalau mobilnya mewah sudah dapat fasilitas VVIP. Tapi kita lupa bahwa kita ini juga anak-anak kerajaan Allah yang kita juga mendapat semuanya fasilitas ya yang luar biasa dari Bapa di surga. Tapi seringkali kita ini tanpa kita sadari ya bahwa di balik bahagia, hidup bahagia itu kita baca. Seperti halnya ayat ini, saya baca ayat di Lukas 11 ayat 28 ya. Lukas 11 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama supaya kita tahu di balik arti kata hidup bahagia itu seperti apa. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tangkap ya. Arti hidup bahagia hari ini bukan karena banyaknya harta, banyaknya kenikmatan yang saudara kejar, banyaknya fasilitas, tapi Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan di balik ketika kita mendengar firman dan memeliharanya. Ada banyak orang kurang menyadari arti mendengar firman, memelihara, dan melakukan. Ada banyak orang yang tidak pernah sadar akan arti bahagia menurut firman Tuhan. Senyatanya waktu kita dengar firman hari ini, dan firman ini menegur setiap kehidupan kita, ketika kita memeliharanya dan kita mengingatnya di dalam pikiran kita, kita mulai merubah gaya hidup kita yang tadinya gaya hidup dunia menjadi gaya hidup firman Tuhan. Ya, lifestyle kita bukan lagi lifestyle anak-anak dunia, tapi anak-anak kerajaan Allah yang sukanya tersenyum, yang sukanya sukacita jujur. Gaya hidup anak-anak kerajaan Allah yang paling gak bisa kita curi itu adalah gaya hidup bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, berdoa, tidak jemu-jemu. Itu sudah jadi gaya hidup. Orang benar gak mungkin kesukaannya gak berdoa. Orang benar gak mungkin hidupnya cemberut seperti mukaku Daniel. Yang gak mungkin, saudara. Orang benar ciri khas yang paling utama buat orang benar di tengah badai sekalipun, karena memang orang benar itu bukan bebas hambatan. Seperti yang saya khotbahkan, saudara boleh lihat beberapa saat khotbah saya, orang benar itu kemalangannya banyak. Orang benar itu di pengkhotbah hari gelapnya banyak.
Orang benar itu ngalami jatuhnya berkali-kali, berarti jatuhnya juga banyak. Tapi buat kita semua hari ini, semua yang banyak ndak enak. Bu, kok ikut Kristus itu yang ndak enak itu banyaknya ndak enak, Bu Eli. Kemalangan yang ndak enak, hari gelap yang ndak enak, jatuh berkali-kali yang ndak enak. Bu, kenapa ikut Kristus kok ndak kebahagiaannya aja yang banyak ya? Terus jatuhnya jangan berkali-kali, sesekali aja Bu Eli. Terus pencobaannya juga jangan banyak-banyak Bu Eli. Semua, kalau kita lihat realita, orang benar, pencobaannya banyak, hari gelapnya banyak, ya jatuhnya juga banyak. Jadi hari-hari ini kita nggak bisa nuntut apapun dari Tuhan, tapi yang pasti ketika kita menyadari bahwa orang benar yang mau hidup tetap sukacita, mengucap syukur, berdoa, tidak jemu-jemu, senyatanya kita ini adalah hidup yang berbahagia. Makanya ciri orang benar hari ini, yuk di tengah semangat Natal, damai sejahtera Kristus, pastikan hidup kita tetap mengambil keputusan untuk kita berbahagia. Bukan karena masalah kita selesai, bukan karena hutang kita lunas, bukan karena pergumulan kita sudah dijawab Tuhan. Tapi kita berbahagia sampai hari ini. Kalau saya bisa berbahagia satu hal, karena saya memutuskan untuk hidup benar. Itu yang membuat hari ini saya bisa mendeklar bahwa saya bukan orang yang dikatakan dunia bertahun-tahun. Dunia selalu berkata buat hidup saya, kasihan deh lu, malangnya nasib lu karena nggak dicintai suami, pergi kemana-mana ya sendiri, ke pesta sendiri, jalan nggak ada yang gandeng. Alangkah bahagianya saya masih punya gandengan, saya mesti punya orang yang gandeng saya, yang nemani saya pesta dan sebagainya. Tapi satu hal, ketika dulu saya stres saudara, dulu saya stres depresi dengan penghakiman dunia, pola pikir dunia yang mengatakan berbahagia itu harus dicintai suami, dicintai istri, punya semua yang baik, kaya, rumah besar, rumah mewah. Berapa banyak orang punya kekayaan, rumah besar, rumah mewah, nggak bisa tidur, perlu obat tidur, yang nggak bisa makan enak, nggak bisa tidur enak, nggak bisa menikmati. Bahkan banyak orang yang punya uang banyak, kaya raya, bunuh diri saudara. Makanya kita sebagai orang benar, yuk jangan pernah tertipu dengan arti kata bahagia. Saudara hari ini bisa memutuskan bahagia, saya memutuskan bahagia. Walaupun orang berkata kasihan deh lu, malangnya nasib lu, kasihan hidupmu merana dan sebagainya. Tapi saya memutuskan bahwa saya adalah orang yang berbahagia, yang tetap bisa tersenyum, yang tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal, tetap hidup jadi berkat. Kenapa? Karena sampai hari ini saya tetap mengambil keputusan yang benar untuk saya tetap mendengar firman, memeliharanya, dan pastinya saya akan melakukan. Makanya saya singkat 3 hal hari ini ya. Saya sudah sekilas jelaskan ini pada waktu saya khotbah beberapa saat. 3 hal yuk, ini jadi rema buat kita masuk tahun 2025. Jangan tunggu standar masalah selesai baru saudara bisa memutuskan bahagia. Saudara, hari ini kita semua adalah orang yang berbahagia, yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hati. Kalau dalam hati kita ya, yang dipelihara firman, saudara sudah hidup benar. Saudara sudah memilih keputusan jadi bahagia. Berapa banyak orang kaya, orang sukses, orang yang kelihatan tidak ada masalah, tapi keputusannya bukan memelihara firman dalam hatinya, memelihara kepahitan, kesombongan, congkak, iri hati, memelihara amarah, memelihara dendam. Yang dipelihara dalam hatinya isinya cuma takut, khawatir, dan sebagainya. Saudara percaya bahwa hari ini ambil keputusan, kita mulai
punya cara hidup yang baru. New Year, tahun depan, kita sudah mengubah, meninggalkan cara hidup kita di tahun 2024. Yang kita kejar selama ini hanya kebahagiaan menurut ukuran dunia. Orang mulai berlomba-lomba, lupa identitas hidupnya siapa. Orang berlomba-lomba, yang penting Bu Eli, uangku banyak Bu Eli. Targetku harus mencapai target Bu Eli. Tahun ini penjualanku harus mencapai target. Menilai nominal sekian dan sekian. Orang mulai berlomba-lomba bergeser dari arti bahagia bersama Tuhan dan bahagia menurut dunia. Berapa banyak kita mulai stres, depresi karena kita membanding-bandingkan hidup kita dengan dunia. Orang melihat, apalagi kalau liburan gini, orang mulai lihat sosmed. Waduh, sudah pergi ke yang tempat salju-salju Bu Eli, ke Eropa, ke Amerika, salju. Wow, sementara saudara cuman lihat kanan kiri, cuman lihat rumah saudara, pekarangan saudara, ya. Kita mungkin hanya diberi kesempatan pergi ke mana, keluar kota yang dekat-dekat, ke Batu, ke Malang, ya. Ada yang ke Bali, ada yang ke Jakarta, ke Bandung. Saudara percaya, berapapun berkat Tuhan hari ini, syukuri. Itu ciri orang benar. Orang benar gak akan pernah membandingkan hidupnya dengan siapa orang ada di sekitarnya. Tapi orang benar harus selalu bersyukur dengan siapa kita di hadapan Allah. Siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita, manusia berdosa yang Tuhan berkata hari ini, engkau adalah biji mataku, di mana aku sangat mengasihi engkau dan engkau sangat berharga. Lepas orang dunia berkata, kasihan ya kamu ndak liburan kemana-mana. Aku mau ke Amerika, aku mau ke Eropa, aku mau ke Afrika. Banyak hal yang mungkin orang bisa show off dan sebagainya. Tapi sekali lagi, yuk kita meninggalkan tahun 2024. Kita punya satu komitmen bersama Tuhan bahwa kita punya lifestyle yang baru sebagai anak Allah. Bahagia kita berbeda dengan bahagia dunia. Hari ini koreksi hidup kita, apakah firman itu yang memelihara di hati kita? Sudahkah kita memelihara firman di dalam hati kita? Kalau sepanjang hidup kita, koreksi hidup kita sampai hari ini, saudara masih memelihara firman, saudara tetap ngampuni, tetap tersenyum di tengah badai yang besar. Kenapa kita perlu tersenyum di atas badai yang besar? Karena kita tahu firman Tuhan, bahwa kita juga punya Tuhan yang besar, yang sudah terbukti sebagai penolong dalam kesesakan. Bahkan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan Tuhan itu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya selalu berkata buat hidup saya, di saat iblis mulai taruh sampah dalam hati saya, jelas realita. Kalau iblis mulai lempar sampah dalam hidupmu dengan intimidasi tentang masalah yang realitanya tidak bertambah baik, hati kita pasti kotor, hati kita pasti takut, cemas, khawatir. Saya mulai berkata buat hidup saya di hadapan Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, walaupun kelihatan masalah saya sulit, tapi satu hal yang saya pegang hidup saya sampai hari ini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, dan bagi Tuhan segala sesuatu cuman biasa-biasa saja. Saudara mulai latih hidupmu berkata seperti ini di hadapan iblis. Ingat ya iblis, bagiku memang sulit. Memang sulit, aku memang tidak punya kemampuan untuk keluar, karena aku cuma debu dengan kapasitas otak, pikiran, hikmat yang semuanya aku nggak bisa lihat terlalu jauh. Aku bukan Tuhan yang serba tahu, serba bisa, serba hebat, tapi aku diciptakan sebagai manusia yang selalu mengandalkan Tuhan yang hebat, maka hidupku pasti diberkati. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, bagi Tuhan semuanya cuma biasa-biasa saja. Yang menganggap masalah kita luar biasa karena kita ini memang manusia yang terbatas. Tapi kalau diukur dari kapasitas Tuhan yang tidak terbatas, maka kita tidak perlu takut.
Segala sesuatu jangan diukur dengan kemampuan kita yang cuman debu, saudara. Tapi kita hari ini punya Tuhan yang bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan semuanya hanya biasa-biasa saja. Saudara tidak perlu menghebohkan masalah, walaupun kenyataannya memang heboh masalah saudara. Tapi sekali lagi kita tidak perlu menghebohkan masalah, kita hebohkan Tuhan aja. Tuhan yang heboh bukan masalahku, yang besar bukan masalahku, tapi yang besar tetap Engkau. Hari ini yuk kita belajar lifestyle gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai iblis itu mencuri bagaimana kekuatan Tuhan yang berpihak pada saudara, karena kita sendiri yang mengecilkan. Nanti malam khotbah saya tentang bagaimana jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Saudara ikut nanti malam ya. Saya selama ada waktu saya akan terus kasih saudara firman, karena kita tahu hanya firman yang membuat kita bahagia. Saya bahagia hari ini bukan karena apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya bahagia karena sampai hari ini saya masih memutuskan untuk tetap memelihara firman di dalam hati saya. Itu yang membuat saya tidak bisa iblis mencuri arti kata bahagia. Nah, 3 hal hari ini Bu Eli, bagaimana dibalik arti bahagia. Yang pertama, saudara perlu tahu, hidup adalah kesempatan. Sekali lagi, lifestyle kita harus mengingatkan hidup kita setiap hari. Ingat ya, hidup adalah kesempatan. Kesempatan tidak akan terulang. Hari ini, selama kita masih ada nafas kehidupan, kalau masih ada kesempatan untuk hidup, ada nafas kehidupan, jangan sekali-kali mengejar kebahagiaan menurut standarnya dunia. Karena apa yang kita peroleh menurut standar dunia, kekayaanmu akan diperoleh untuk ditinggal selama-lamanya. Tangkap ya, hartamu engkau peroleh untuk engkau tinggal selama-lamanya. Kalau kita sudah pulang ke rumah Bapak, jadi apa yang dunia katakan bahagia, itu bukan kebahagiaan kekal. Karena semua yang bisa diperoleh dunia untuk membuat hidup kita bahagia, senyatanya kita peroleh untuk kita tinggal selama-lamanya. Bahagia kalau kita pelihara firman dalam hati kita, ini akan kita nikmati sampai kekal. Bahkan kalau kita meninggal sekalipun, anak cucu orang benar itu dipelihara Tuhan. Saya barusan ketemu dengan seorang ibu ya. Waktu itu beberapa orang ya pengerja, mungkin Santi ada, Emily ada, ya ada beberapa orang yang dengar tentang kesaksian ibu ini. Luar biasa. Betapa dia punya suami yang tidak pernah membahagiakan hidupnya. Dia juga hidup sebagai seorang yang harus berjuang untuk menghidupi 4 anaknya dengan perjuangan, tidak punya uang. Suami tidak pernah ya kasih uang cuman sedikit, bahkan dia harus berjuang. Sering kali dia sampai kepingin bunuh diri, kepingin mati ya, tapi tiba-tiba dia ingatkan anak-anaknya. Ketika dia ingat anak-anaknya, dia semangat, dia berjalan bersama Tuhan. Dia melepaskan pengampunan buat orang yang membuat hidupnya susah. Dia selalu bersuka cita, mengucap syukur, menjalani hari demi hari yang menurut orang dunia, kasihan deh lu, malang nasib lu, punya suami brengsek, habis gitu punya keuangan juga nggak diberkati. Mungkin celah, caci maki, penghinaan ada buat ibu ini. Tapi satu hal yang membuat Tuhan tidak pernah berhutang, dia berkata, Tuhan tidak pernah berhutang. Pada waktu saya bayar harga di masa muda, hari-hari ini saya punya 4 orang anak. 4 orang anak saya semua sukses. Pekerjaan sukses, punya jodoh masing-masing orang juga jodohnya baik. Tuhan persiapkan. Sekalipun mungkin ada riak-riak di dalam kehidupan, tapi Tuhan tetap proteksi setiap anak-anak saya. Bahkan hari ini saya bisa menikmati jerih payah saya di dalam Tuhan. Makanya hidup adalah kesempatan. Yang pertama ya, selama ada nafas kehidupan, yuk kesempatan itu pergunakan. Seperti nanti kita bahas. Yang kedua, hidup adalah ketaatan. Saudara jangan berprinsip dunia, hidup adalah jen ya.
uang, duit. Saudara, mungkin pada posisi hari ini dunia butuh uang, tapi kita percaya sebagai anak Tuhan kita juga BU, tapi banyak uang. Ya, banyak uang, banyak kebahagiaan, itu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dunia butuh uang, banyak uang, tapi kita hari ini menikmati banyak kebahagiaan. Ya, jadi sekali lagi, kalau dunia BU, kita semua adalah BK. Banyak kebahagiaan yang Tuhan sediakan di balik hari ini kita hidup memelihara firman Tuhan. Karena jelas firman di Lukas 11 ayat 28. Ini jadikan rema. Ya, tahun lalu rema yang saya dapat adalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang karena Tuhan sudah semakin dekat. Tahun 2025 kita berjalan dengan Lukas 11 ayat 28. Maukah kita hari ini sebagai orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara, mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hati kita. Setiap kali kita dengar firman, jangan marah, jangan sakit hati, cepat ini taruh dalam hati kita. Jangan yang namanya sampah marah disimpan, ganti cepat firman. Tuhan berkata, saya tidak boleh marah, saya tidak boleh sakit hati. Ini yang dipelihara. Mari kita semua masuk tahun 2025, kita merubah gaya hidup. Ingat, hidup adalah kesempatan. Yang kedua, hidup adalah ketaatan. Yang ketiga, hidup adalah pilihan. Pastikan kalau ada nafas kehidupan, kesempatan hidup, jangan disia-siakan. Karena kita tidak pernah tahu visa hidup kita kapan berakhirnya. Kita semua tidak ada yang tahu kapan hidup kita akan berakhir. Dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala keberhasilan, kesuksesannya, mereka tidak tahu bahwa dalam firman Tuhan di 1 Yohanes 16 ayat 17 yang berkata, dunia dengan segala keinginannya dalam perjalanan dilenyapkan. Keinginan untuk kaya sudah, kalau dilenyapkan, kekayaanmu mau dibawa kemana? Mati, tidak ada yang satu pun yang dibawa selain kita membawa bagaimana hari ini kebahagiaan kita. Ketika kita memelihara firman, hidup adalah ketaatan. Sudahkah kita hidup taat akan firman Tuhan? Sudahkah kita taat mendengar dan memelihara firman hari ini? Yang ketiga, hidup adalah pilihan. Kalau ada pilihan, saudara, pilihan untuk marah ada di depan. Karena memang orang yang ada di depan saudara jengkelkan. Rasanya Bu Eli mau marah, tapi ada pilihan yang Tuhan berikan. Di samping marah, ada pilihan untuk sabar. Kita mau pilih mana? Hidup ini pilihan. Tuhan kalau bilang sama hidup saya, Eli, aku tidak bisa kendalikan hidupmu seperti robot. Kalau firmanku sudah berkata sabar dan kau tetap memilih marah, aku tidak bisa apa-apa. Karena aku tidak bisa menciptakan manusia itu sesuai robot. Kayak aku remote, mau marah aku remote. Sabar. Yang tadinya wah langsung itu namanya orang gila semua, saudara. Tapi kita diberi akal waras, ya, akal hikmat, akal budi, yang diberi kebebasan 100% untuk memilih jalan hidup kita. Pastikan kalau ada pilihan untuk sabar, pilih yang sabar. Pastikan kalau ada pilihan untuk mengampuni, kenapa kita memilih untuk sakit hati, untuk tidak mengampuni, untuk kita kepahitan. Pastikan juga kalau ada pilihan untuk bisa bersuka cita, mengapa kita hidup takut senantiasa? Nggak ada, firman Tuhan berkata, hiduplah takut senantiasa, khawatir senantiasa. Nggak ada, saudara. Tapi pilihan ikut Tuhan, kalau kita pelihara firman, hiduplah bersuka cita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Selama ini kalau pilihan kita suka bersungut-sungut, yuk mulut yang suka bersungut-sungut dikunci. Mulai dibuka yang mengucap syukur. Yang mengucap syukur sudah dibuka mulai hari ini sampai masuk tahun-tahun berikutnya. Yang suka bersungut-sungut kita mulai katakan selamat
selamat tinggal cara hidupku yang lama. Aku mau pakai cara hidupku yang baru. Arti tahun 2025 bukan hanya sekedar saudara masuk tanggal 1 Januari 2025. Ini jadi perenungan kita nanti, doa di akhir tahun. Minta kekuatan. Bagaimana hidup kita makin berkurang, Kristus yang makin bertambah di Galatia 2 ayat 20. Sekali lagi yuk kita baca hari-hari ini di Mazmur 90 ayat 12. Kita bahas 3 hal ya. Jadi habiskan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati. Saudara percaya, hati yang bijaksana nggak akan pernah terjadi kalau hatimu nggak memelihara firman. Sekali lagi, Tuhan mengajak kita semua menghitung hari-hari. Saya kalau hitung hari-hari, saudara, usia kasih karunia 70. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya sudah 53 tahun ini. Berarti saya sudah di posisi weekend. Weekendnya sudah lewat, saudara. Ya, antara Jumat ke Sabtu. Karena 53. Usia 60 saya sudah di Sabtu loh. Minggu. Ya sudah. Usia 70 tahun. Saudara percaya, saudara ada di usia berapa? 40 tahun. 45 Bu Eli. Berarti saudara sudah mulai siap-siap masuk weekend. Ya, separuh. Saya sudah istilahnya hidup ini kayak separuh abad katanya ya. 50 tahun kan separuh abad. 1 abad 100 tahun ya saudara. Berarti saya hari ini 50 tahun. Di Mazmur 90 ayat 12 ya. Jadi Tuhan mengajak saudara untuk menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Saudara percaya hati yang bijaksana akan membuat kita hidup dalam kegembiraan. Saya bisa makan enak, tidur enak. Ya tadi telat bangun, makanya telat live, siap-siap dulu, mandi dulu. Saya bisa menikmati hari-hari ini. Jangan, nggak usah tunggu masalah saya selesai. Walaupun masalah saya segunung, saya tetap mengambil keputusan. Saya tetap punya hati yang gembira, hati yang bijaksana. Karena sampai hari ini, saya tahu pasti bahwa saya tetap memelihara firman. Sampai tadi pagi buka mata, sampai detik ini, firman itu tetap ada di dalam hati saya. Itu sebabnya kita bahas 3 hal. Bu, bagaimana? Ya, saudara ada di mana di posisi weekend? Saudara ada di posisi antara weekend ya, Jumat menjelang Sabtu. Saya sudah Jumat menjelang Sabtu, perjalanan on the way 53, 7 tahun lagi saya sudah di Sabtu. Ya, selangkah lagi hari Minggu. Saya nggak tahu kasih karunia Tuhan diberikan buat hidup saya enggak untuk melanjutkan 70 tahun ke atas. Kalau memang Tuhan kasih saya usia 80, ada yang 90, berarti sudah bonus 20 tahun. Tapi saya enggak tahu, saudara enggak tahu. Saudara dikasih bonus enggak sama Tuhan untuk melewati ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cucu saya enak, masih belum setahun saudara ya. Masih mulai awal kehidupan. Tapi buat hidup saya tahu. Makanya orang bilang gini, Bu, kamu jangan capek-capek ya. Jangan capek-capek sudah pelayanan. Sering kali iblis juga mengintimidasi hidup saya. Sudahlah, enak-enak, halan-halan aja. Nggak usah terlalu diforsil mikiri kepentingan orang, masalah orang. Yang penting kamu sudah kuat ya sudah Eli. Orang lain ngapain sudah kamu buat capek-capek. Kamu pelayanan ke Batam buat orang banyak. Pelayanan kemana, Papua, kemana, ke Manado, ke Medan dan sebagainya ya. Bulan Februari saya akan ke Medan. Yang ada di Medan nanti bulan Februari bisa ketemu saya. Kita semua berpikir ngapain sih gitu ya. Tapi buat hidup saya, kenapa saya bisa semangat dalam Tuhan? Karena 40 tahun saya hidup dipanggil Tuhan untuk menjadi hambanya. Jadi selama 40 tahun mundur ke belakang, ini sudah sia-sia untuk panggilan dunia. Dan 40 tahun ke depan, saya nggak tahu visa hidup saya tinggal berapa tahun. Makanya selama saya sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan, saya tidak mau memanfaatkan hari-hari saya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Selama saya tahu saya bisa melayani pilihan saya, kesempatan saya untuk bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, saya nggak mau sia-siakan. Saya mau taat. Tuhan suruh saya berangkat Eli.
Walaupun kelihatannya capek, tapi aku topang engkau dengan kekuatan. Hati saya gembira melayani Tuhan, capek sekalipun saya bilang ini, semangat, semangat. Nah, kunci yang pertama yaitu baca. Kalau hidup adalah kesempatan, yuk kita semua lifestyle punya hati yang bijaksana, baru kita bisa bergembira, pelihara firman. Hidup adalah kesempatan. Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Ini kesempatan yang jangan disia-siakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yuk pelihara hidup kita, hati kita. Hari ini kita ingat Tuhan. Kalau masih ada kesempatan hidup tahun 2025. Hidup bukan Eli Kurniawati lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sudah gak? Kita pakai kesempatan, hidup adalah Kristus. Dan kalaupun mati adalah keuntungan. Orang seringkali membalik. Hidup adalah untung, cuan, ya. Baru mau mati ingat Kristus. Nah, itu jangan dibalik. Hari ini kalau hidup adalah Kristus, sampai mati tetap untung. Tangkap ya. Kalau hidupmu buat dunia, mati ndak untung lagi. Matinya ndak tahu kemana, saudara. Kita dapat visa nggak untuk masuk dalam kerajaan Allah? Orang yang bahagia, yang pelihara firman, itu karena sudah punya visa untuk masuk dalam kerajaan Allah. Tapi kalau kita hidup hari ini bukan buat Kristus, saudara percaya mati saudara masih tanda tanya, tanda seru. Tapi buat Kristus, hidup buat Kristus, mati adalah keuntungan. Lihat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi uang. Memberi buah, sampai memberi uang. Hidup manusia dunia bekerja memberi uang. Tapi buat kita hari ini, yuk apapun yang kita lakukan, sudahkah kita memberi buah buat kerajaan Allah? Bagaimana hidup kita bisa berubah, berbuah, berdampak? Kalau itu belum terjadi, yuk kita mulai merubah. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara hari ini lenyapkan keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Pastikan di dalam hati kita, sudahkah kita memelihara firman yang berkata, hidupku ini sudah bagi Kristus enggak? Hidupku ini sudah memberi buah enggak? Hidupku hari ini kalau mati adalah keuntungan. Saudara jangan takut mati, karena kalau hidupmu buat Kristus dan hidupmu memberi buah, maka matinya adalah keuntungan. Jadi sekali lagi, hidup adalah kesempatan. Saudara mulai cek and recheck di akhir tahun. Tuhan, ampuni aku kalau aku belum hidup buat Kristus. Aku hanya hidup buat kepentinganku supaya kaya. Aku hidup melihat semuanya baik, semuanya kaya, targetku punya rumah, pabrik besar, semuanya. Kalau itu jadi tujuan hidupmu semata-mata, maka kita semua belum hidup berbahagia. Orang yang hidup bahagia adalah orang yang tahu bahwa hidup adalah kesempatan. Yuk hari ini 3 hal. Hidup ada untuk Kristus, mati adalah keuntungan, hidup untuk menghasilkan buah. Buah kerajaan Allah, buah roh. Kalau itu belum ada, mari kita taruh ini 3 hal ini di dalam hidup kita. Supaya kita masuk tahun 2025. Hidupmu akan dikejar kebahagiaan demi kebahagiaan. Hari ini pastikan siapa yang mau kejar arti dibalik hidup bahagia. Saudara lakukan, ingatkan hidup adalah kesempatan. Yang kedua, ya, jadi saudara sekali lagi jangan hidup untung, kejar untung terus, mati baru ingat Kristus supaya dapat tempat kerajaan Allah. Masalahnya kalau hidupmu terus untuk dirimu sendiri, matinya tanda tanya, tanda seru. Tapi kalau orang hidupnya buat Kristus, ya, hidupmu benar-benar hari ini menghasilkan buah-buah roh, bukan buah daging, matinya adalah keuntungan.
Orang hidup kalau matinya untung itu orang yang paling berbahagia. Siapa yang hari ini cuman kejar bahagia di dunia, matinya ndak ada yang untung saudara. Karena matinya selama-lamanya di alam maut, di api neraka. Ngeri. Makanya hidup kita dihina orang hari ini ndak apa-apa. Direndahkan orang, ndak dipandang mata sebelah mata, cuman diintip. Ih, kamu sekarang ya ndak level sama kita. Kamu levelnya downgrade, kita levelnya yang hari ini upgrade terus. Standar hidup kita hari ini semakin tinggi, semakin tinggi. Jangan pusing. Hari ini tidak usah dengar apa kata dunia. Kita hidup dengar apa kata Tuhan. Mau sehina apapun, mau rumahmu RSSSSS, rumah sederhana, ya sangat sederhana, selonjor saja, susah sekali. Maupun RSSSS-nya 7 kali, saudara kalau bisa pelihara firman hari ini, hidupmu bahagia. Sudah Tuhan, aku bahagia kok. Aku tahu nanti kalau hidupku hari ini adalah Kristus, aku tahu bahwa hidupku mati adalah untung bahagia. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana hidup dalam ketaatan. Saudara perlu ingat tahun depan, mulai hari ini katakan, hidupku adalah ketaatan. Bukan hidup semau-mauku sendiri. Kalau Tuhan suruh hidup kita taat, yuk lakukan, dengar firman, saudara lakukan firman. Ya. Yang kedua, hidup adalah ketaatan. Kita baca firman-Nya terlebih dahulu di Yohanes 14 ayat 21a. Apa arti kata bahagia? Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Orang yang dikasihi Tuhan, yang suka mengakui pelanggarannya, adalah orang yang berbahagia. Saudara percaya kalau orang yang dikasihi Tuhan itu orang yang berbahagia enggak? Saudara kaya tapi Tuhan enggak mengasihi saudara, Tuhan cuman isinya jengkel sama saudara, kok enggak taat-taat, kok enggak bertobat dari dulu sekarang dan sampai tahun depan ya tetap enggak berubah, suka marah, suka maki orang, suka iri hati, suka banding-bandingkan hidup dengan orang lain. Maka kita percaya bahwa hari ini orang yang berbahagia adalah orang yang menikmati kebahagiaan karena Tuhan sangat mengasihi saudara, adalah orang yang memegang perintahku dan melakukannya. Yohanes 14 ayat 23 yang berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, siapa yang mau diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Saya juga mau, tapi masalahnya Tuhan itu memilih setiap kita. Hari ini standarnya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti firman-Ku. Maka ia adalah orang yang aku kasihi. Orang yang sehari ini yuk bukti cinta kita sama Tuhan bukan karena banyaknya uang yang kau tabur, bukan banyaknya khotbah yang engkau tabur, bukan banyaknya pelayanan yang engkau tabur. Itu bukan bentuk salah satu mengasihi Tuhan yang paling besar, yang paling utama. Bukan karena waktu, uang, dan kepintaranmu untuk melayani Tuhan, tapi bentuk rasa cinta kita yang paling besar mengasihi Tuhan sampai Tuhan kelepek-kelepek. Tuhan dan Bapa akan mengasihi engkau dan diam bersama-sama dengan engkau, dengan saudara dan saya. Siapa sih yang gak kepingin Tuhan diam sama-sama? Kita dikasihi Tuhan, di tengah kita gak dikasihi suami, di tengah kita gak dikasihi anak-anak, di tengah kita gak dikasihi istri, di tengah kita dihina mertua. Tapi yang membuat kita percaya diri adalah ada satu pribadi
waktu kita memelihara firman, kita mentaati perintah Tuhan, kita tetap pegang perintahnya dan melakukannya, maka kita adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita dikasihi Tuhan dan Tuhan diam bersama-sama dengan kita. Bahkan kalau saudara baca ayat di Yohanes 14, ada yang berkata firman ini, apa yang kamu minta Tuhan akan berikan ketika kita pegang perintah Tuhan, kita melakukannya dan kita menuruti firman. Hari ini yuk dengar firman, ya, pelihara firman, lakukan firman. Ini orang yang berbahagia. Kejar ketaatan. Hari ini banyak dengar firman. Jangan pernah merasa rugi untuk investasi waktu dengar Zoom saya, dengar Zoom hamba-hamba Tuhan, dengar khotbah hamba Tuhan. Berikan waktu untuk datang ke rumah Tuhan. Banyak orang berkata, Bu Eman, sayang uang bensin. Sekali lagi, waktu di rumah Tuhan di Mazmur 96 kalau tidak salah. Ayat ini berkata, waktu kita datang ke rumah Tuhan, kita akan mendapat lemaknya Tuhan. Kita akan dapat sungai kesenangannya dan kita akan ketemu cahaya kehidupan. Itu ayatnya sudah ada, saudara. Jadi tidak ada kata rugi untuk investasi waktu, investasi uang, buang uang bensin, tenaga, waktu, datang ke rumah Tuhan, dengerin Zoom, dengerin live, dengerin khotbah. Tidak ada kata rugi. Kita jadikan ini gaya hidup, maka berbahagialah orang yang pegang, dengar, pegang perintahku, pelihara, lakukan firmanku, maka aku akan dan Bapa akan mengasihi dia, dan kami, Bapa dan Tuhan Yesus, akan diam bersama-sama dengan kita semua. Hari ini siapa yang kepingin di tengah susah, kalau Tuhan itu dekat sama saudara, mengasihi saudara, dia pasti sediakan yang terbaik buat anak-anak yang dikasihi. Orang yang berbahagia bukan karena dicintai mati suamimu. Saya tahu Ati berbahagia. Waktu hidup saya memelihara firman, Tuhan berkata, aku sangat mengasihimu. Wow, GR saya. Bayangin kalau saya dikasihi Tuhan, saya percaya semua door prize, surprise, mujizat itu disediakan loh buat saudara. Tuhan itu berjalan dengan surprise, Tuhan itu berjalan dengan door prize, Tuhan itu berjalan dengan mujizat. Saudara kalau ke pesta ndak pulang-pulang tunggu apa? Tunggu door prize kan? Nah sama, akhir tahun ini saya percaya Tuhan punya surprise banyak, door prize banyak, mujizat banyak buat kita. Berkat akhir tahun dan berkat awal tahun. Yuk, kalau firman menegur hatimu untuk mengampuni, segera buang. Jangan simpan kepahitan pada hari-hari ini, karena Tuhan mau sediakan surprise, door prize, mujizat. Ya, saudara, hari ini siapa yang lagi menikmati, pingin nikmati Tuhan, aku percaya ada berkat akhir tahun yang tidak aku duga-duga, yang selama ini tidak pernah aku pikirkan, timbul dalam hati, tidak pernah aku lihat. Tuhan sediakan, itu surprise, itu door prize, itu mujizat. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul dalam hati, yang Tuhan sudah sediakan, yaitu door prize, surprise, mujizat, itu ada hari-hari ini. Saya terlalu percaya. Makanya kalau kita dengar firman, yuk ini mengoreksi hidup kita dan kita buat komitmen. Saya percaya orang benar akan resepsi bersama Tuhan, karena Tuhan sediakan buat orang-orang yang dikasihi. Jujur, kalau kita nunggu pesta berakhir, kita berdoa berharap Tuhan supaya aku yang dapat door prize-nya, surprise, sesuatu yang ndak usah aku berusaha, tapi tiba-tiba namaku disebut. Tangkep ya saudara, orang dapat door prize, surprise, itu bukan karena usaha saudara. Tangkep ya, itu namanya hoki, homia, beruntung. Datang pesta, makan banyak, pulang. Ya, barusan ini saya ke pesta, door prize-nya itu berlian sama emas. Ya, ada seorang yang disebut namanya, 3 namanya. Senengnya saudara. Saya juga pernah dapat door prize waktu di pesta 2 kali ya, dapat uang jutaan mau pulang saudara. Orangnya bilang gini, sudah makannya enak, gratis ya, pulang masih dikasih berlian sama emas lagi. Emas kan mahal ya saudara.
Nah, hari ini saya percaya pesan Tuhan hari ini, yuk kita tidak tahu apa yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang dikasihi. Tapi yang pasti apa yang belum saudara lihat di tahun ini, apa yang belum saudara dengar di tahun ini berita sukacita, apa yang belum timbul dalam hati, Tuhan hari pagi ini sudah berkata, nak, aku sudah sediakan. Jangan anggap remeh apa yang aku sudah sediakan. Saudara mungkin nanti door prize-nya akhir tahun, wah, mimpi, it's okay. Memang kalau Tuhan pulihkan saudara kayak mimpi, tangkap saudara. Saudara yang tangkap firman hari ini, tangkap Tuhan, aku mau Tuhan door prize akhir tahun. Aku mau surprise akhir tahun. Aku mau mujizat akhir tahun Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau ngomong sama Tuhan. Tuhan sediakan kok. Dia sendiri yang berjanji, bukan manusia yang berjanji. Bukan saudara yang minta-minta, tapi Tuhan yang berjanji. Aku sudah sediakan apa yang belum engkau lihat, engkau dengar beritanya, bahkan engkau belum lihat keadaanmu seperti mimpi. Aku sudah sediakan. Minta saudara, minta door prize akhir tahun, surprise akhir tahun, mujizat akhir tahun, awal tahun. Hari ini percayalah, kita semua sebagai anak Tuhan jangan tinggal dalam kesedihan. Walaupun kita meninggalkan tahun 2024 dengan kenangan yang pahit, banyak yang masih menjalani masa-masa pahit, masa-masa sukar hari ini. Tapi pastikan kita meninggalkan tahun 2024, masuk 2025 dengan semangat yang baru. Arti bahagia ketika saudara hari ini tahu bahwa hidup adalah kesempatan, hidup adalah ketaatan. Dan yang terakhir, hidup adalah pilihan. Pastikan ya, kita semua mau hari ini lakukan dengar firman, pelihara firman, lakukan firman. Yuk, jadikan ini lifestyle. Jangan dengar untuk melupakan, tapi dengar untuk disimpan, untuk dilakukan. Tangkap ya, dengar jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Hanya dengar firman ya. Tapi kalau waktu teori prakteknya harus ngelakuin, saudara nggak bisa ya. No. Sering kali orang ketika dengar firman ampuni. Orang mungkin waktu dengar firman ya Tuhan. Tapi waktu realita saudara disakiti suami, tiba-tiba tidak ada angin. Suami marah sama saudara, maki-maki saudara kayak kebun binatang semua keluar. Saudara bisa ya enggak. Yang ada banyak no, keterlaluan, aku enggak bisa ngampuni, awas. Nah, hari ini yuk kita mau hidup, dengar, pelihara, lakukan firman. Yang terakhir, hidup adalah pilihan. Baca di Amsal 14 ayat 11 dan 14. Setelah itu kita selesai. Amsal 14 ayat 11 sampai 14. Rumah orang fasik akan musnah. Kalau ada pilihan kita jadi orang benar, pastikan pilihan kita jadi orang benar. Jangan orang fasik. Orang fasik itu ada di gereja, ada di ibadah, tapi pakai topeng rohani. Tangkap, ada dalam pelayanan. Ya, masih jeda sebentar. Yang pertama, kalau ada pilihan jadi orang benar, segera ambil pilihan orang benar. Jangan jadi orang pelayanan. Orang jujur itu akan mekar. Pastikan kalau ada pilihan kita bisa mekar. Jangan pilih ya sesuatu yang hari ini pilihannya pilihan yang salah. Tangkap ya saudara. Hari ini pastikan kalau kita bisa pilih jadi orang benar, pilih yang mekar saudara, yang berkembang ya. Karena jelas firman Tuhan berkata di Amsal 14 ayat 11 sampai 14, rumah orang fasik itu akan musnah, tapi kemah orang jujur itu akan mekar. Ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Saudara jangan pilih jalan yang nyaman nikmat tapi tidak jelas. Tangkap ya. Yang ke-13, di dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Ini realita. Orang tertawa bisa tiba-tiba mengalami bencana. Orang yang bersukacita bisa mengalami tiba-tiba kedukaan. Kita tidak pernah tahu saudara. 14, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Saudara percaya hati ini jangan baik ya.
Nah, saya segera tutup. Jadi 3 hal. Yuk, pilihan. Yang pertama, jangan sampai pilih jadi orang fasik. Saya ya. Yang kedua, lihat. Yang kedua, berliku-liku ya. Selamat ya. Yang berliku-liku jalannya itu tadi, pencobaannya banyak, kemalangannya banyak, jatuhnya banyak ya. Hari gelapnya banyak. Saudara percaya hari ini pilih aja jalan itu walaupun tidak enak memang, tapi ujungnya jelas. Yang ketiga, orang benar itu akan kenyang dan orang fasik akan merana. Makanya hidup adalah pilihan. Saudara mau jadi kenyang atau merana itu pilihan. Selama hidupmu pilihan jadi orang benar yang selalu pelihara firman, pilihanmu benar, maka kita akan kenyang. Orang fasik nanti yang akan merana. Orang fasik akan musnah ya. Orang fasik itu nanti akan musnah, tapi buat saudara dan saya akan mekar. Tangkap ya. Orang fasik nanti ujungnya maut, tapi buat saudara selamat. Orang fasik nanti ujungnya merana, saudara kenyang. Nah, ini pilihan saudara. Hari ini pastikan pilihan kita, pilih yang kenyang, pilih yang selamat, pilih yang tidak musnah. Tapi yang benar-benar mekar, bukan yang musnah. Ya, pilih yang mekar, pilih yang selamat, pilih yang kenyang. Pastikan ini pilihan kita nanti tahun depan. Jangan salah memilih. Seenak-enaknya orang benar walaupun disakiti hati, tetap kenyang hidupnya, tetap mekar, tetap tidak merana, tetap selamat daripada saudara bales nanti ya. Kalau ada yang jahat bales jahat, nanti saudara jadi orang fasik. Saudara hari ini pastikan pilihan kita benar. Ya, Tuhan Yesus memberkati 3 hal. Hidup adalah kesempatan. Yuk, hidup adalah untuk Kristus, mati keuntungan, hidup memberikan buah. Yang kedua, hidup adalah ketaatan. Dengar firman, pelihara, lakukan. Yang ketiga, hidup adalah pilihan. Pilihannya jadi orang benar, jangan orang fasik. Karena orang benar nanti tambah lama tambah mekar. Yang mekar itu nanti kehidupan kebahagiaanmu. Tidak akan musnah, saudara tidak akan merana lagi, tapi hidupmu akan hidup dalam kekenyangan. Ya, itu yang kita kejar hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati, saudara tetap semangat. Yuk masuk tahun depan, mulai nyanyikan lagu hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati setiap kami dalam perlindungan-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.